Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ramli. Saya dari kelas 1 Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita panjatkan terhadap junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita selalu diberikan syafaat darinya. Di sini saya akan menerangkan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diruyah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Para ulama hadis memberikan pengertian yang beragam terhadap hadis riwayah, tapi mereka mempunyai maksud yang sama. Dari beberapa redaksi yang berbeda dapat ditarik pemahaman bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang periwayatan secara teliti dan hati-hati gitu ya. Jadi tidak sembarang untuk meredaksi sebuah hadis itu. Jadi para ulama itu sangat terjaga untuk atau hati-hati terhadap apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, atau persetujuan maupun sifatnya ya. Dengan kata lain, ilmu ini merupakan ilmu mengenai periwayatan hadis. Ilmu ini diperkenalkan dan dibukukan oleh Muhammad ibn Shihab az-Zuhri pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi objek pembahasannya adalah diri Nabi Muhammad SAW dari segi perkataannya, perbuatannya, atau persetujuannya dan sifatnya, dengan tanpa membicarakan nilai sahih atau tidaknya. Jadi fokus itu ya, fokus pembahasan dari perkataannya, perbuatannya, persetujuannya maupun sifatnya. Fokus pembicaraannya. Ilmu ini tidak menyinggung tentang kualitas perawi atau kejanggalan matan yang diriwayatkannya. Adapun faedah ilmu mempelajari adalah memelihara hadis secara berhati-hati dari kesalahan dalam periwayatannya, menjaga kemurnian syariatnya, menyebarluaskan sunnah Nabi dan meneladani beliau dalam segala aspek. Yang kedua yaitu hadis diruyah. Dari beberapa redaksi ulama dalam mendefinisikan dapat ditarik pemahaman bahwa yang dimaksudkan ilmu hadis diruyah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis serta menentukan kesahihannya. Objek untuk mengetahui keadaan sanad dan matan kehadisannya, kesahihannya dapat diambil dari segi diterima atau harus ditolaknya, dengan mengukur menimbang dengan kaedah-kaedah yang telah ditentukan.
Oleh karenanya secara lebih rinci ilmu juga membahas tentang cara-cara yang dipakai dalam menerima memberikan hadis, sifat-sifat perawi, ketersambungan sanad dan keputusannya, kesesuaian matan dan kejanggalannya, dan lain-lain, sampai hal yang terkait dengan periwayatan secara makna. Ilmu ini juga diperkenalkan atau dibukukan pertama kali oleh Al-Qadhi Abu Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Khalad Ar-Hurmuzi. Ia merupakan orang pertama kali yang menulis ilmu ini dalam kitab yang diberi nama Al-Muhaddits Al-Fadil. Adapun faedah mempelajari ilmu hadis dirayah ini adalah dapat mengetahui kualitas sebuah hadis, apakah dapat diterima atau ditolak setelah mengaplikasikan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Di samping nama ilmu hadis dirayah, ilmu hadis ini juga dinamakan tentang ilmu mustalah hadis, usulul hadis, ilmu mustalah al-athar, ilmu usul riwayah al-hadis, ulumul hadis, dan qat'il hadis. Jadi sekalipun berbeda antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah, namun keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu sama yang lain gitu. Hubungan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah merupakan suatu sistem yang tidak bisa dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, seperti halnya hubungan antara ilmu tafsir dan tafsir, ilmu usul fikih dan sebagainya gitu. Lahirnya ilmu hadis riwayah tidak lepas dari peran ilmu hadis dirayah, baik secara empiris maupun eksplisit gitu ya. Di antara perannya adalah meriwayatkan, menghimpun, menelusuri, memfilter, menyaring atau gitu ya, dan mengaplikasikan kepada berbagai tingkatan dan aneka macam mana hadis dan makna yang bukan hadis itu, mana yang sahih, mana yang tidak sahih itu, mana sabda Nabi atau perkataan yang lain gitu. Faidah dari mempelajari ilmu hadis riwayah itu menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Kalau hadis riwayah mengetahui periwayatan yang diterima, hadis makbul dan atau yang tertolak, hadis mardud gitu ya. Apa itu hadis makbul? Hadis makbul adalah yang diambil ya, yang diterima atau yang dibenarkan. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, hadis makbul adalah hadis yang telah sempurna syarat penerimaannya. Hadis makbul atau juga dapat dipahami ialah hadis yang diterima sebagai hujah gitu. Jumhur ulama sepakat bahwa hadis sahih dan hasan sebagai hujah. Pada prinsipnya baik hadis sahih maupun hadis hasan mempunyai sifat-sifat yang diterima atau hadis makbul. Jadi hadis makbul itu hadis yang diterima, dibenarkan atau yang diambil itu oleh para jumhur ulama. Adapun yang kedua yaitu hadis mardud.
Secara bahasa, hadis mardud adalah yang ditolak gitu ya, yang tidak diterima. Secara istilah ilmu hadis mardud ialah hadis yang tidak merujuki gitu ya, keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjuki keterangan yang kuat atas ketidakadaannya, tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersama. Dalam definisi yang ekstrim disebutkan bahwa hadis mardud adalah semua hadis yang telah dihukumi hadis dhaif gitu ya. Dhaif itu lemah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.